Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Terkait dengan penggunaan aplikasi online yang telah kita develop, ya saya akan berikan tutorial bagaimana caranya agar dosen dapat menggunakan aplikasi absensi atau pencatatan kehadiran secara elektronik ketika melakukan perkuliahan secara online maupun di kelas maupun praktek ya, di kelas. Yang pertama yang perlu kita buka adalah browser. Kita bisa gunakan Chrome atau yang lainnya ya. Kemudian di sini kita tuliskan alamatnya, yaitu emas.jb.polinela.ac.id. Ya, pastikan Anda memiliki akun yang telah diberikan secara default. Ya, defaultnya adalah NIP. Kemudian password defaultnya sebagaimana telah disampaikan. Ini kebetulan password saya sudah saya ya. Masukkan passwordnya dengan benar, kemudian pilih tombol login. Kalau tidak bisa diulang lagi. Ya, kita tunggu prosesnya. Jika berhasil, maka kita akan ditunjukkan atau dibawa ke menu utama dari absen kuliah ini. Ya, jangan lupa bagi yang belum mengganti password, untuk mengganti password ya, kita bisa pilih menu ganti password ini ya. Kemudian saat ini menu untuk dosen baru tersedia jadwal kuliah ganti password. Nanti kedepannya akan kita tambahkan terus ya, karena ini memang develop 3 minggu ini kita fokus pada penggunaan aplikasi ini untuk perkuliahan. Untuk melakukan absensi cukup mudah Bapak dan Ibu semuanya, atau teman-teman dosen ekonomi dan bisnis. Yang pasti basis kita adalah jadwal. Jadi misalnya kita kuliah hari Senin ya, kalau kita lupa nama mata kuliahnya, kita bisa tuliskan misalnya hari Senin ya, maka di jadwal akan dimunculkan di tampilan akan dimunculkan jadwal yang hari Senin saja. Kita bisa gunakan klik tombol jadwal ini agar tampilannya terurut ya. Saya ambil contoh di sini, misalnya mata kuliah saya hari Senin hari ini jam 13.00 sampai 17.00 ya. Nah, di sini hanya ada tampilan dua tombol, yaitu tambah absensi dan detail absensi. Ya, untuk menambahkan absen kita pilih saja tambah absensi. Ya. Nah, perhatikan, pastikan yang tertulis di sini adalah benar, nama mata kuliah, kemudian kelasnya, kelas A atau B. Perhatikan karakter yang terakhir, yaitu A dan B. A atau B biasanya. Kemudian topiknya diperhatikan, ini pertemuan berapa. Kalau misalnya pertemuan ketiga, masukkan pertemuan ketiga. Yang perlu diperhatikan di sini, Bapak Ibu tidak boleh menginputkan absen ini secara acak. Jadi misalnya pertama yang diinput tidak pertemuan pertama, tapi pertemuan kedua, baru pertemuan ke-1, baru pertemuan ketiga. Ya, pastikan terurut. Jadi kalau minggu pertama ya pertemuan pertama, kedua pertemuan kedua, ketiga pertemuan ketiga, dan seterusnya. Ya, kita anggap di sini misalnya saya sudah 4 kali pertemuan. Ya, kemudian
ini isian ini topik tidak sama ini tidak usah diisi jika memang topik yang disampaikan adalah sama sesuai dengan urutan. Kemudian tanggal pelaksanaan kita pilih hari ini. Ya, kemudian pertemuan sesuaikan karena ini pertemuan keempat ya saya masukkan pertemuan keempat. Nah, dari situ kita cukup memanggil mahasiswa saja di sini. Kita masukkan dulu absen dosennya siapa yang hadir, misalnya dua-duanya hadir. Kebetulan ini adalah praktek, kemudian absensi teknisinya juga hadir, kita checklist. Nah, defaultnya mahasiswa itu di checklist hadir, maka kita tinggal memanggil saja nama mahasiswa yang bersangkutan. Jika tidak hadir, maka kita bisa memilih status mahasiswanya apakah dia izin, alpa, atau sakit, ya, atau terlambat. Jika terlambat, maka statusnya tetap di hadir. Kemudian kita tuliskan di bagian sini keterlambatannya, misalnya 15 menit. Ya. Misalnya ada lagi mahasiswa yang dia izin, ya kita pilih di sini izin, kemudian ada bukti enggak? Kalau belum ada bukti ya ditulis saja, ya tidak ada bukti, ya atau bukti belum dikirimkan atau surat izin belum dibuat juga bisa. Begitu juga dengan sakit, ya misalnya ketika mahasiswa itu sakit, kita izinkan sakit, ternyata kita dapat informasi, ya informasi ternyata suratnya belum, maka kita tulis surat keterangan sakit belum dibuat dan seterusnya. Nah, kalau sudah selesai, ya di absen satu persatu, maka selanjutnya pilih tombol kirim, ya pilih tombol kirim, ya. Jika sudah selesai, ya maka kita bisa melihat jumlah pertemuannya di bagian ini. Jumlah pertemuan 3, berarti kita di praktek ini sudah menempuh 3 pertemuan atau melakukan 3 pertemuan di praktek ini. Kita lihat di sini. Nah, ini adalah hasil pertemuannya. Ya, pertemuan 1, pertemuan 2, 3. Nah, ini ada beberapa kurangan, nanti akan ditambahkan topiknya di sini. Nah, kita bisa lihat pertemuan pertama. Nah, ini perhatikan urutannya. Di sini 1, 2, 3 ini ada benar ya. Kalau kita mau urut terbalik tinggal dipilih saja mata kuliahnya, nanti otomatis urut 1, 2, dan 3. Ya, tidak boleh terbalik-balik 1, 3, 2 dan seterusnya. Ya, jika terjadi masalah itu silakan Bapak Ibu hadir ke jurusan. Termasuk jika ada mahasiswa yang salah status kehadirannya, misalnya dia alpa tapi ternyata kita memilihnya hadir, maka harus report ke jurusan, harus report ke staf prodi masing-masing. Nah, kita lihat di sini pertemuan pertama, kita lihat siapa yang hadir. Ya, kita bisa cek di sini nih status pertemuan kita. Ya. Hanya itu saja yang perlu kita lakukan terkait dengan absen. Jadi tidak ada yang sulit, ya. Pastikan setiap pertemuan kita melakukan rekaman kehadiran mahasiswa. Ini penting ya, karena kita berharap setelah semester berakhir ya tugas kita, data yang kita create selama 1 semester langsung bisa dicetak ya. Kedepannya ini akan ditambahkan terus ya untuk melakukan proses cetak absensi dan seterusnya. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.